Sudulurku semua, mari kita bicara dari hati ke hati, dari jiwa ke jiwa. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini seperti berjalan di atas treadmill? Anda bergerak begitu cepat, bekerja begitu keras, memeras keringat dan pikiran. Namun saat Anda menoleh, posisi Anda masih di titik yang sama. Banyak dari kita terjebak dalam lingkaran nasib yang seolah sudah digariskan kaku. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita terjebak dalam penjara biologis kita sendiri. Secara ilmiah, 95% dari siapa kita saat mencapai usia dewasa adalah kumpulan perilaku yang terprogram, reaksi emosional yang otomatis, dan keyakinan bawah sadar yang sudah berkarat. Kita sering berdoa meminta nasib baik, tapi wadah batin kita masih penuh dengan rekaman kegagalan masa lalu. Dalam bahasa Jawa, kita menyebutnya belum titis, niat dan tindakan belum selaras. Jika kita tidak segera melakukan intervensi terhadap pola pikir ini, maka hari esok hanyalah pengulangan dari hari kemarin. Tanpa perubahan kesadaran, doa-doa kita seringkali hanya berhenti di bibir, tanpa mampu menembus relung batin terdalam. 5 langkah ini bukan sekedar teknik meditasi, melainkan sebuah operasi batin untuk meruntuhkan tembok-tembok mental yang menghalangi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan potensi sejati diri Anda. Berikut adalah panduan rinci untuk melakukan transformasi tersebut. 1. Memutus rantai duniawi, the disconnect. Urgensi pertama adalah menghentikan suara bising. Di era modern ini, panca indera kita terus-menerus dijajah oleh informasi. Untuk berubah, Anda harus masuk ke dalam kondisi tapa sira. Matikan semua perangkat elektronik. Saat Anda menutup mata, Anda secara sengaja memutus arus informasi ke neokorteks, otak berpikir. Ini adalah langkah krusial untuk menurunkan gelombang otak dari high beta, stres garis miring waspada, menuju alfa. Tanpa memutus koneksi luar, Anda tidak akan pernah bisa mendengar bisikan nurani. 2. Menjadi titik nol, the present moment. Sebagian besar orang hidup di masa lalu, penyesalan, atau di masa depan, kecemasan. Jarang sekali kita benar-benar hadir saat ini. Padahal, kekuasaan Allah dan energi kreatif hanya ada di detik ini, saiki. Saat pikiran Anda melayang memikirkan hutang atau kesalahan kemarin, segeralah tarik kembali ke napas Anda. Ini adalah latihan Eling. Secara ilmiah, ini memperkuat prefrontal cortex Anda agar tidak mudah dibajak oleh emosi primitif. 3. Merancang cipta yang baru, the vision. Urgensi langkah ini adalah agar hidup Anda tidak lagi didorong oleh kenangan pahit, memory of the past, melainkan ditarik oleh visi masa depan, vision of the future. Ajukan pertanyaan, apa yang mungkin bagi saya jika saya percaya pada kekuasaannya? Visualisasikan diri Anda yang baru, lalu sertakan emosi syukur. Ingat, tubuh Anda adalah pikiran bawah sadar. Jika Anda merasakan syukur sekarang, tubuh Anda akan menganggap peristiwa itu sudah terjadi secara biologis. Inilah esensi doa yang mustajab. 4. Latihan mental Gladhen, the rehearsal. Mengapa kita sering gagal berubah? Karena kita tidak melatih mental kita. Sebelum Anda menghadapi kenyataan hidup yang keras, mainkan dulu peran sukses Anda di dalam pikiran. Bayangkan bagaimana Anda menghadapi masalah dengan sabar dan tenang. Inilah mental rehearsal. Penelitian menunjukkan bahwa latihan mental secara intensif dapat memicu neuroplastisitas. Otak Anda akan membentuk sirkuit baru, seolah-olah Anda sudah benar-benar melakukannya. Anda sedang menata software otak Anda sebelum menjalankan hardware-nya. 5. Membuang saka guru yang lapuk, the biological breakout. Langkah terakhir yang paling mendesak, putuskan hubungan dengan emosi rendah. Anda tidak bisa menjemput takdir yang mulia jika masih memelihara sifat ngeresulo, mengeluh, iri, atau minder. Emosi-emosi ini adalah beban berat yang membuat kapal hidup Anda karam. Secara biologis, emosi negatif melepaskan racun kimiawi dalam sel. Anda harus berani berkata "cukup" pada diri lama Anda.
Ganti identitas lama dengan identitas baru yang selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemuliaan manusia. Bukti dukung karya ilmiah. Quantitative EEG, QEEG Research. Penelitian yang dilakukan oleh tim Dr. Joe Dispenza menunjukkan bahwa peserta yang mengikuti protokol ini mengalami peningkatan signifikan dalam gamma brain waves yang berkorelasi dengan tingkat kesadaran tinggi dan pemrosesan informasi yang luar biasa cepat. The Science of Gratitude dan Immunoglobulins. Sebuah studi klinis menunjukkan bahwa melakukan praktik syukur secara mendalam selama 10 menit 3 kali sehari dapat meningkatkan kadar imunoglobulin A, IgA, garis pertahanan pertama sistem imun, hingga 50% dalam waktu singkat. Ini membuktikan bahwa mengubah perasaan secara sadar berdampak langsung pada biologi tubuh. Neural mirroring dan plasticity. Jurnal Frontiers in Human Neuroscience mengonfirmasi bahwa visualisasi motorik, langkah 4, mengaktifkan jaringan saraf yang hampir identik dengan eksekusi tugas yang sebenarnya, membuktikan bahwa otak tidak membedakan antara pengalaman imajiner yang kuat dan realitas fisik. Dengan memahami urgensi ini, saudaraku, Anda tidak lagi sekedar berharap pada perubahan, melainkan sedang membangun perubahan itu dari dalam sel-sel Anda sendiri. Selamat menata hati, selamat menjemput takdir baru.